Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Okta Pradana SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Mataram. Di sini saya akan menyajikan video pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Majenang. Materi yang akan disampaikan yaitu teks ceramah, dan kegiatan pelaksanaan pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 6 Desember tahun 2021. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sini hanya Pak Guru saja yang buka. Setelah itu kalian tidak boleh buka masker kecuali nanti ada yang berpendapat. Itu pun hanya satu orang saja. Jadi ketika nanti ada yang berpendapat ataupun mengajukan pertanyaan, silakan dibuka maskernya. Kemudian nanti yang lain langsung ditutup semua. Termasuk Pak Guru juga. Ini sekarang Pak Guru yang buka, berarti kalian yang ditutup seperti itu ya. Ya. Namun sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang disampaikan oleh Pak Guru nanti bisa diserap oleh kalian secara maksimal ya. Nanti berdoa dipimpin Samsul. Ya, silakan. Ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Masih belum selesai, jadi kalian harus tetap jaga-jaga. Yang pertama adalah jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, dan satu lagi adalah menjaga sikap. Sikap juga harus dijaga ketika pandemi seperti ini. Barangkali kalian di rumah begitu ya, harus menjaga tingkah laku kalian agar tidak menimbulkan permasalahan. Karena pandemi seperti ini sekarang ya, orang-orang itu sedang sensitif begitu ya. Saya kehadiran dulu ini ada catatannya. Tadi sudah menulis hadiran, saya cek kembali. Yang pertama Kania. Hadir ya. Mahrus. Hadir. Oke. Tina Komala. Suaranya yang semangat, yang keras dong biar kita semangat. Belum sarapan, lu kan tadi? Belum sarapan. Nanti setelah ini kita makan bareng ya. Biar semangat. Makanya Pak Guru sudah kasih kalian grup nanti untuk makan bersama, jadinya tetap semangat harusnya ya. Oke, lanjut Tina, coba bilang Tina. Oke, yang keras gitu. Samsul, hadir. Ini kayaknya makanya nanti gede ya. Oke, terus Muhammad Tamimuddin. Oke. Resto Arya Pramudia. Hadir. Ya. Kemudian Giviona. Selanjutnya Satria. Dan yang terakhir Rafka. Ya. Ya, karena kita terbatas, mungkin di kelas ini juga siswanya nanti terbagi dua untuk sesi 2. Nanti akan pertemuan di hari berikutnya. Jadi kalian jangan bilang, kok ini teman-teman saya pada kemana? Ya, karena di jadwalnya kita untuk pertemuan tatap muka terbatas ini dianjurkan untuk setidaknya 50%, setengahnya ya, setengahnya dari siswa di kelas tersebut, seperti itu. Oke, kalau sudah semua, kemudian kita akan apa sih tadi di pertama Pak Guru menjelaskan pertemuan ini akan membahas tentang apa sih sebenarnya. Namun Pak Guru tanya nih, masih ingat nggak pertemuan kemarin itu apa? Apa? Coba di Fiona. Struktur teks ceramah
Ya, struktur teks ceramah dengan ciri kebahasaan teks ceramah. Nih, ingat tadi videonya. Yang lain ada tentang apa? Berlanjut dengan itu, kita tadi Pak Guru sampaikan juga bahwa sekarang ini kalau kita sudah tahu tentang strukturnya, sudah tahu tentang ciri kebahasanya, barulah kita nanti akan membuat ataupun mengkonstruksi teks ceramah. Namun Pak Guru akan tampilkan dulu di sini. Kelihatan ya? Poin-poinnya kelihatan? Kelihatan segede gini masa nggak kelihatan? Oke. Dilihat di sini judulnya adalah teks ceramah, masih sama dengan 2 pertemuan kemarin ya. Nah, Pak Guru sampaikan dulu. Jadi apa yang akan kita pelajari sekarang itu kaitannya dengan kompetensi dasar apa sih? Kemudian nanti indikator pencapaiannya apa yang kalian dapat setelah mempelajari pelajaran atau materi pada hari ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat ya. Jadi kebahasaan kita sudah pelajari kemarin, struktur juga sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang tinggal mengkonstruksinya, membuatnya. Kemudian indikator pencapaiannya, apa yang kalian akan lakukan di sini? Yang pertama adalah mengkonstruksi ceramah. Kemudian itu yang kedua adalah menyunting teks ceramah. Apa sih mengkonstruksi? Bagaimana cara kita membuat teks ceramah? Nanti Pak Guru akan jelaskan. Begitu pula dengan menyunting teks ya. Apa yang akan kita lakukan tentang menyunting teks ceramah? Itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Selanjutnya, nah, bentuk dari indikator pencapaian tadi muncullah sebuah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Jadi apa sih yang Pak Guru inginkan dari pembelajaran ini? Apa sih yang kalian peroleh nanti ketika sudah mendapatkan pembelajaran dari Pak Guru yang sampaikan hari ini nanti ya? Yang pertama adalah kalian siswa peserta didik dapat mengkonstruksi atau membuat teks ceramah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa juga bisa menyunting teks ceramah. Nah, kita langsung ke materi pembelajaran. Perlihatkan di situ. Yang pertama adalah mengkonstruksi teks ceramah. Nah, ini ada contoh teks ceramah. Gitu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Agak sedikit belum ya? Nah, ini juga materi pembelajaran. Pak Guru share di grup WA ya. Pak Guru share di grup WA. Silahkan kalian lihat itu di grup WA. Silahkan dikeluarkan HP-nya, tidak apa-apa. Karena pembelajaran Pak Guru nggak masalah mengeluarkan HP selagi HP-nya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Silahkan dilihat tuh di grup WA Pak Guru, dibuka. Itu ada teks yang ini, karena mungkin di sini nggak kelihatan. Kalau pengen terlihat di materi yang Pak Guru share di WA ada, sudah ya? Sudah? Ya. Lihat ketemu? Coba salah satunya nanti dibacakan ini contoh teksnya. Restu, silakan tuh. Biar, nah ini Restu ini anak pramuka, suaranya harusnya keras. Oh ya, Restu silakan baca dan Pak Guru pakai masker dulu ya. Silakan Restu dibuka maskernya, Pak Guru sudah. Hak pendidikan di masa pandemi, pembuka atau tesis. Para hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dikonkretkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Gunakanlah hakmu dengan sungguh-sungguh dalam kondisi yang memprihatinkan ini. Oke, terima kasih Restu untuk yang sudah membacakan teksnya. Selanjutnya, Pak Guru buka lagi. Selanjutnya, coba kalian perhatikan teksnya itu di situ, walaupun di sini juga ada. Nih, dilihat juga di PowerPoint-nya. Di HP juga mungkin kalau tidak jelas di HP bisa dilihat. Silakan kalian perhatikan teksnya.
menurut kalian ada sesuatu yang kalian lihat pada teks ini? Mungkin ada kejanggalan ataupun ada yang tidak sesuai gitu ya. Dari segi kalimat kata, adakah yang menurut kalian tidak sesuai? Ada. Apa? Coba. Di para Ya, di bagian awal itu ya. Iya. Apa tidak sesuainya di sini menurut kalian? Kayak parahnya itu kayak enak didengar. Nah, kurang enak didengar juga satu. Itu merupakan pemborosan kata, betul ya, betul. Pemborosan kata menghasilkan kalimat tidak efektif, boros ya, kayak misalnya Pak Guru boros, padahal Pak Guru masih 17 tahun, cuman kelihatannya aja 30, kelihatannya aja. Ya sementara itu dulu ya, nanti Pak Guru akan menjelaskan secara detail materinya bagaimana ketika nanti kalau ini masuknya ke menyunting ya, jadi memperbaiki kesalahan-kesalahan penggunaan kata ataupun kalimat gitu ya. Oke, kita simak. Diperhatikan di sini. Yang pertama adalah ketika mengkonstruksi teks ceramah itu ada satu tahap. Yang pertama adalah menyusun teks ceramah. Ya, diperhatikan di depan. Jadi ada menyusun dulu. Menyusun itu isinya ada apa saja. Yang pertama adalah menentukan topik ya, bukan topik hidayat, topik aja ya. Ya, topik pemain bulu tangkis kan itu ya. Atau ada di sini yang namanya topik? Ya. Ada lah ya. Ada yang bertanyakan tentang ini? Ya, tidak ada. Oke, lanjut. Ini juga penting. Yang kedua adalah menyusun kerangka. Ya. Jadi ketika nanti kita membuat sebuah teks ceramah, tentunya kita punya ya gampangannya coret-coretan lah ya, konsep. Nah, itulah konsep itu dinamakan kerangka ceramah. Jadi menyusun kerangka. Yang pertama, yang paling penting adalah ceramah biasanya meliputi 3 komponen tadi struktur teksnya. Yang pertama adalah pengantar ataupun pembuka, kemudian ada isi, dan yang terakhir adalah penutup. Seperti itu ya. Selanjutnya, menyunting teks ceramah. Yang pertama, mengkonstruksi, menyusun atau menulis teks ceramah yang akan disunting. Tadi ya. Jadi kalau kita mau menyunting teks, itu harus sudah ada teksnya dulu. Kalau tidak ada teksnya, siapa yang kita mau sunting? Ya, jadi sebelum menyunting teks ceramah, kita mengkonstruksi dulu, menyusun dan menulis teks ceramah yang akan disunting. Kemudian yang kedua, penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti ya KBBI bisa kamus, kemudian PUEBI pedoman ejaan bahasa Indonesia itu bisa kalian pakai. Diksi itu adalah pemilihan kata, kata-katanya juga harus sesuai, yang enak didengar ya. Itu pemilihan kata atau diksi. Yang terakhir adalah keefektifan kalimat. Kayak tadi yang ditemukan Samsul itu ada kata para hadirin, harusnya hadirin saja, tidak menggunakan kata para. Itu akhirnya keefektifan kalimatnya tidak sesuai. Nah, itu menyunting teks ceramah. Udah ya. Nah, ini itu materinya sampai di situ saja. Karena yang kemarin struktur sudah, ciri kebahasan sudah. Nah, itu tadi ada 2 lagi, bagaimana kita menyusun teks ceramah dan menyunting teks ceramah. Ada pertanyaan tentang materi yang Pak Guru sampaikan ataupun yang mungkin pertemuan pertama dan kedua masih bingung? Nggak ada? Cukup? Cukup? Kalau cukup, Pak Guru tes nih, sejauh mana pemahaman kalian dengan apa yang Pak Guru sampaikan di kegiatan pembelajaran tadi. Yang pertama adalah membuat
adalah tugasnya nanti berkelompok, ya. Berkelompok. Nanti di sini karena di sini hanya ada 9-10 ya. Nanti dibuat menjadi 2 kelompok saja. Ya, 2 kelompok. Nah, tentunya nanti karena ini tugas kelompok semuanya harus bekerja. Jangan, saya lihat kadang ya satu kelompok yang kerja cuma 1-2 anak, yang lainnya liatin HP, main HP gitu ya. Jadi harus semuanya bekerja. Nanti ada yang menulis kerangkanya, kemudian nanti ada yang mencari bahannya, memilih katanya, tadi ya diksi, pemilihan kata juga bisa, nanti kata-kata kalimatnya. Kemudian nanti ada bagian yang menyunting. Nah, nanti ada yang bagian menyunting sendiri-sendiri tentunya, biar nanti kebagian semua tugasnya. Silakan jadi satu, geser mejanya mungkin satu saja. Walaupun berkelompok tetap jaga jarak ya. Nah, silakan digabung mejanya. Kami digabung satu, tapi tetap jaga jarak. Pak Guru pakai masker lagi ya. Gak apa-apa. Kita dulu. Pak Guru bagikan LKPD-nya ya. Ya. Itu di WA juga ada LKPD ini. Silakan bisa dibuka nanti. Tugasnya apa saja kalian bisa lihat di situ. Sebentar. Ini nanti kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Silakan dipelajari LKPD-nya. Dibuka di situ tugasnya apa saja. Kalian silakan dilihat. Walaupun di sini sudah ada ya. Sudah dilihat di situ tugasnya apa saja. Pak Guru juga cantumkan materi yang tadi Pak Guru sampaikan biar kalian tidak lupa. Jadi di LKPD itu ada rangkuman materinya agar kalian bisa memahami apa yang akan kalian buat. Silakan disiapkan saja. Jadi ingat, yang pertama kalian buat kerangka terlebih dahulu, ya. Oh ya, untuk topik, silakan topiknya bebas. Topiknya bebas, asal tadi memenuhi karakteristik komponen yang Pak Guru sampaikan tadi di bagian topik. Jadi ada bisa aja tentang pendidikan bisa, kemudian bisa tentang berita yang terbaru terhangat bisa, ataupun tentang keagamaan juga bisa. Gitu ya. Silakan dibuat untuk ditentukan bagaimana membuat teks drama dengan baik dan benar. Silakan. Ya, itu tugasnya. Silakan disimak. Nah, nanti kalau sudah nih Pak Guru siapkan juga ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan hasil kerja kalian di depan. Nanti perwakilan kelompok untuk membacakan hasil membuat teks ceramahnya. Kemudian nanti kalau sudah dibacakan hasil teksnya, kelompok lain silakan mengomentari. Barangkali masih ada yang belum sesuai. Ditambah nanti dari Pak Guru juga ikut mengomentari. Jadi siap-siap, jangan sampai kalian salah membuat sebuah teksnya. Ya, nanti silakan diperbaiki kalau ada masukan dari teman kalian agar nilainya menjadi maksimal, nanti ya. Kemudian nilai tugas ini juga akan Pak Guru akumulasikan dengan pertemuan dengan nilai penilaian akhir semester, penilaian akhir semester nanti Pak Guru akumulasikan itu. Jadi tugas kelompok ini masuk ke penilaian. Silakan dikerjakan. Silakan kalian juga boleh buka HP untuk mencari referensi topik-topik yang sedang hangat barangkali ya. Jadi silakan dibuka. Ya, sebelum nanti kalian membuat juga satu, kita ini kan harus ada waktunya ya. Kita sepakati untuk tugas ini berapa menit atau berapa pertemuan atau berapa jam? Jangan terlalu lama ya. 10 menit, sanggup 10 menit. 10 menit mah baru baca depannya udah selesai. Berapa menit? Ada yang ini? Coba nanti kesepakatan, jangan sampai yang ini sepakat, yang ini nggak sepakat. Nanti ramai jadinya. 15 menit? Kurang.
20 cukup? Cukup 20 menit? Oke. 20 menit ya. Ini berarti sekarang pukul berapa? Pukul 15. Nanti selesai berarti 10.35. Ya nanti Pak Guru kasih, kalau emang belum selesai tambahan waktu ya 5 menit lah. Ya sekitar 20 atau 25 menit ya. Tapi sepakat ya? 20 sampai 25 menit, sepakat? Silakan kalau sudah disepakati waktunya, silakan dikerjakan. Oh ya, sekarang tanggal berapa ya? Ya, tanggal 6 Desember. Jadi untuk persiapan selanjutnya nanti Pak Guru akan sampaikan ketika pembelajaran akan selesai ya. Jadi sekitar 2 hari kemudian tanggal 6 ataupun tanggal 8 ataupun tanggal 9 ya. Nanti kita akan ada pertemuan lagi. Kalau memang sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh kurikulum. Karena pertemuan terbatas ini mungkin barangkali di tengah-tengah ada perubahan lagi yang kita tidak tahu. Maka itu kita berdoa agar kegiatan pembelajaran sekarang untuk uji cobanya lancar. Nanti pertemuan tatap mukanya agar dipermanenkan ya, tidak roboh-roboh lagi. Tidak hanya uji coba, tapi nanti tetap betul-betul pembelajaran tatap muka. Ya. Di kelas lain tadi ada yang minta 1 jam, taman 1 jam, keburu ganti. Sengaja dulu waktu. Iya. Karena dia betah di kelas. Adanya bebas ya Pak? Ya. Jangan lupa disusun, dimulai apa yang pertama? Pembukaan. Kemudian yang kedua? Isi. Yang terakhir? Penutup. Iya. Itu kalian ketika membuat kerangka itu dulu. Ya, poin pentingnya adalah pembukaan, isi dan penutup. Silakan dibuat dulu. Nanti kalau sudah selesai membuat, jangan lupa disunting. Ya, dilihat kata-katanya, kalimatnya, pemilihan katanya. Nanti yang maju pertama sesuai dengan urutan kelompoknya dari kelompok 1 dulu. Nanti yang mau maju kelompok 1 siapa? Kania. Terus kelompok 2? Ya, Samsul. Nanti yang membacakan. Nanti suaranya yang keras ya, biar kedengaran sama yang lainnya. Sudah siap? Menyuntingnya sudah ya? Dicek lagi kata-katanya. Nanti ada yang ketinggalan. Sudah? Kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1. Yang kelompok 2 untuk memperhatikan kelompok 1 di maju depan. Ya. Nanti ketika setiap apa yang disampaikan oleh kelompok 1, yang disampaikan oleh kelompok 1, kamu catat kata-katanya yang nanti mungkin ada yang tidak sesuai, catat, kemudian nanti disampaikan. Silakan kelompok 1 Kania. Yuk biar semangat, tepuk tangan dulu. Yang keras ya caranya. Coba yang lain perhatikan dulu. Oke, disimpan dulu HP-nya, catatannya, biar kita fokus pada apa yang disampaikan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati,
berkembang. Kunci dari semua ini adalah kesabaran dan ketabahan. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan pada ceramah pagi ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh kelompok 1. Coba untuk kelompok 1 hasil teksnya difotokan, di-share biar nanti tadi kan hanya sekedar mendengar. Nah, untuk biar teksnya coba difoto dibagikan dulu. Apa sudah? Sudah tadi ya? Sudah. Oh ya, sudah. Coba kelompok 2 dilihat itu teksnya di grup. Sambil memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Ada sesuatu yang mau disampaikan kaitannya hasil pekerjaan kelompok 1? Ada menemukan hal yang mungkin tidak sesuai dari struktur ataupun dari pembahasan ataupun dari segi penyuntingan? Silakan dilihat. Ada nih Pak. Silakan. Menemukan satu yang belum sesuai. Silakan dari kelompok 1. Coba suaranya keras biar kedengaran sama kelompok 1. Ya, jadi untuk struktur dan isinya itu udah bagus dan sesuai. Ya. Dan strukturnya juga udah bagus dari pembuka, isi dan penutup. Ya. Namun apa ya? Ada penyuntingan yang belum sesuai Pak. Ya, apa yang belum sesuai? Ya, Bukan. dari foto di sini itu kata para hadirin Pak. Di paragraf pertama pembuka ya, ada kata apa tadi? Para diri. Ya, sama ini kayak tadi. Iya, padahal tadi udah dikasih tahu. Ya, mungkin terlewat. Ya, silakan. Jadi itu maksudnya adalah kalimat tidak efektif karena pemborosan kata. Ada lagi? Terus ini Pak yang arti dari surat Al-Baqarah Pak. Ya. Seharusnya miripnya. Yang tulisan itu ya. Seharusnya apa? Beriman. Oh ya, mungkin maksudnya itu harusnya dicetak miring. Yang kutipan. Ya, kutipan itu. Jadi ketika penulisan teksnya itu kalau setidaknya Anda tanda petik ataupun dicetak miring. Tapi itu tidak ya, tanda titik komanya belum sesuai. Coba lihat. Oh ya, ya. Itu diperhatikan lagi ketika penulisan Anda baca ataupun penulisan kata. Terus ada lagi? Ini Bapak ada di penutup Pak. Ya, apa? Ini yang saya itu tulisannya kayak gede ya Pak. Gede. S-nya besar, seharusnya kecil karena apa? Di tengah kalimat. Ya, di tengah kalimat dan kalau yang huruf besar itu ditunjukkan contoh. Supaya habis titik itu besar. Kemudian biasanya kalau kata ganti yang depannya besar itu biasanya berupa contoh ada kata Tuhan. Tuhan itu tanya besar, itu baru besar. Kemudian nama tempat itu kata contoh Majnah, M-nya besar gitu. Kalau untuk kata ganti atau lagi itu berada di tengah itu menggunakan huruf kecil. Kecuali dia itu bentuknya nama orang langsung baru huruf ya. Kalau kata ganti pertama atau apa namanya kata ganti orang pertama? Kata ganti orang pronomina maksudnya. Iya, kata ganti orang pronomina. Itu di kelas kata dulu kan kelas kata di kelas 1 ya. Ya, ketika Pak Guru menjelaskan dimulai dari laporan hasil observasi masih ingat? Ya, itu kita mempelajari tentang kelas kata. Salah satunya ada pronomina, ada verba, ada apa? Ada verba atau kata kerja ya. Kemudian kata benda, kata konjungsi juga masuknya adalah kelas kata. Itu salah satunya tadi pronomina. Nah, itu harusnya ditulis kan kecil kalau ada contoh. Begitu ya. Ada lagi? Sudah Pak. Oke, jadi ketika penyuntingan teliti lagi ya ketika membuat sebuah teks. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah tadi. Lanjut. Kita di kelompok 2. Sudah siap pemainnya?
sambil di sebelahnya main bola, ya. Main futsal. Maksudnya dibuka nggak apa-apa. Ya, ya. Tapi yang lain silakan ditutup dulu yang lain. Ya, sok. Keras suaranya nggak kedengeran. Apalagi Pak Guru ini karena terlalu dengar. Iya. Mungkin karena belum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Syarifuddin, Eskom SPDI MM, selaku Kepala Sekolah Guru dan Karyawan SMK Muhammadiyah Majenang. Salam sejahtera, puji syukur patut kita panjatkan karena masih diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih pula pada teman-teman sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan ceramah. Sebelumnya, izinkan saya bertanya, apakah teman-teman pernah berbuat curang saat ulangan? Ikut ini menjadi hobi. Atau mencontek pekerjaan teman? Pada mampu. Saya yakin cukup banyak, mungkin bahkan hampir semua. Ya. Hari ini saya akan berceramah mengenai perbuatan curang atau mencontek. Mencontek biasa kita lakukan saat tidak bisa mengerjakan soal ulangan, soal ujian, soal tes, atau tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh guru yang anggap kita itu sulit gitu. Saya paham itu karena saya sendiri juga pernah bahkan sering atau suka menyontek. Namun teman-teman, saya sadar mencontek adalah perbuatan yang tidak terpuji. Daripada bingung dan gugup saat ujian, ada baiknya kita mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Belajar yang tekun agar bisa mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Bila kesulitan mengerjakan tugas, minta bantuan teman atau guru untuk menjelaskan bagian yang kalian kurang pahami. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Tapi sebelumnya begini ya, memang ceramah itu selain kita sampaikan kepada orang, juga untuk diri sendiri. Ya, tadi ya itu yang ceramah juga ikut nonton dengan pengalaman pribadi. Ya, apa yang mau disampaikan untuk kelompok 2 dari kelompok 1? Silakan. Langsung aja ya. Ya, silakan. Untuk yang tadi berdasarkan yang udah dikirim, strukturnya udah sesuai, ada pembuka, bisa membentuk. Tapi setelah dilihat-lihat di sini di apa ya namanya? Di Di pembukaan. bagian pembuka itu di bagiannya papan Oh. baca itu di Oh iya, untuk penulisan tanda baca ya. Ya, yang masih tanda baca seharusnya setelah nama itu harus ada tanda koma. Oh iya, ini kurang tanda koma. Ya. Terus Tanda baca itu ya. Ya. Ya, terus selanjutnya ada lagi ada lagi Pak di bagian isi di itu bagian isi paragraf berapa? paragraf kedua Baris baris ke 1, 2, 3, 4, 5 baris kelima, ya. itu tuh diberikan kan harusnya tadi udah disampaikan yang pertama Oh. harusnya Coba. Ya, diberikan seharusnya digabung digabung. Ya, terus lagi dan sekiranya gitu cukup Pak. ada lagi ya. Oke, ya. Itu saja mungkin temuan dari kelompok 1 untuk segera diperbaiki. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, untuk tugas yang tadi Pak Guru sampaikan, kalian juga silahkan kirim nanti ya ke Pak Guru nilai di grup WA atau di japri ke Pak Guru langsung, ya. Ataupun bisa diupload di e-learning, ya e-learning kita di web kita, biar nanti yang lain juga bisa melihat hasil kerja kalian. Ya, selain di grup WA juga bisa di e-learning. Seperti itu ya, itu untuk tugas yang pertama ini. Silakan untuk selanjutnya nanti kesalahan-kesalahan penyuntingannya segera diperbaiki lagi, dikurangi, diminimalisir kesalahan-kesalahan itu. Tadi masukan-masukan dari kelompok lain agar menjadi catatan penting buat kalian bagaimana membuat ataupun menyusun teks. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Sepertinya kita sudah mau selesai nih ya. Ya, untuk kegiatan pembelajaran kali ini
menyunting teks ceramah. Nah, sebelum nanti kita selesai pada akhir pembelajaran, barangkali ada yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Jawab mengatakan yuk. Waktunya sudah ada. Ya, silakan Restu. Simpulan apa? Hari ini kita telah belajar mengenai teks ceramah yang menentukan topik, menyusun kerangka, Betul. struktur, Ya. dari pembuka, isi sampai penutup. Ya, penyusunan kerangka teks ceramah ya yang pertama. Kemudian Dan juga bisa menyunting teks, betul. Jadi ada 2 poin penting ya untuk pembelajaran kali ini, yaitu menyusun ya, kemudian menyunting teks. Ya, seperti itu. Untuk kesimpulan pembelajaran kali ini. Ya, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang apa? Apa coba? Tahu lah ya, karena aku udah tahu. Nanti untuk selanjutnya kita akan membahas tentang teks berita ya. Ya, teks berita nanti silakan kalian boleh cari di internet apa itu pengertian, kemudian ciri kebahasaan kayak seperti itulah ya. Sebenarnya kita kan basicnya adalah teks. Jadi untuk pembelajaran juga sebenarnya masih sama, karena hanya beda materi pokoknya saja. Jadi ada struktur teks juga ada nanti di berita. Kemudian ada unsur-unsur berita juga ada. Kemudian nanti kebahasaan juga ada. Jadi kita akan membahas itu di pertemuan selanjutnya ya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sekarang? Apa sampai saat ini? Tidak pertanyaan? Belum. Kemudian jangan lupa satu lagi. Silakan kalian buka e-learning ya untuk mengerjakan tugas ataupun soal-soal pertemuan kita kali ini. Silakan dikerjakan nanti. Itu ada soal pilihan ganda dan soal isai. Silakan dikerjakan. Nanti Pak Guru cek yang sudah mengerjakan atau yang belum. Silakan buka di web e-learning kita ya. Ada kan linknya, alamatnya? Ada. Kalau lupa nanti saya share lagi. Silakan nanti dikerjakan itu tugas-tugasnya, diselesaikan agar menambah nilai kalian ya, seperti itu. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kita di akhir ini ditutup kembali untuk berdoa. Silakan berdoa, dipimpin berdoa. Lagi. Bapak di tempatnya dulu aja lah, nanti kita bereskan kalau sudah selesai. Nah, silakan dipimpin berdoa. Ya, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Dibereskan lagi kursinya nanti kalau sudah selesai, karena pelajaran nanti mungkin tidak seperti ini ya. Itu saja dari Pak Guru. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, masih pandemi ya walaupun sudah landai. Jangan lupa tetap berdoa. Sholat 5 waktu jangan lupa ya untuk menjaga kita untuk selamat di dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi